Oke, ini sudah selesai cara install Laravel Breeze-nya. Jadi kalau sudah selesai install seperti ini, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Security vulnerability at Visual Smartphone, atau dia seperti ini. Sudah selesai artinya. Jadi kemudian langkah selanjutnya kita geser paling bawah, di sini. Di bawahnya installation tadi ya. Nah, di sini ada PHP Artisan Breeze install ya. Kita copy ini. Nah, PHP Artisan Breeze install. Seperti ini. Jadi ini kita copy PHP Artisan Breeze install. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa di enter. Jadi nanti akan muncul seperti ini ya. Which Breeze tag would you like to install? Jadi ini kita diarahkan untuk menginstal Breeze itu dengan package apa? Dia menggunakan Blade atau Livewire, Level Function, React, Vue, dan API. Kita coba pakai yang Blade Alpine ya. Jadi yang ini kita abaikan, yang paling bawah Livewire ini kan belum kalian pelajari ya. Pakai yang Blade. Kita coba pakai yang Blade. Kita tulis di situ Blade sesuai dengan ini ya tulisannya. Nah, jadi tidak boleh tipe. Kalau tipe itu error nanti. Ya, tulisannya Blade, kemudian enter. Kemudian ada tulisan informasi lagi, would you like dark mode support, yes or no? Nah, kita coba klik yes saja. Ini dark mode itu mode malam, mode gelap. Ya, sama sebenarnya dengan tutorialnya itu. Cuman dia kan lebih panjang tutorialnya. Kita coba yes. Nah, ada lagi pertanyaan, which testing framework do you prefer? Jadi kita coba pakai yang PHP Unit atau pilih 0. Ini kan 0 ya. Enter. Nah, dia akan mencoba installing and building Node dependencies. Ya, saya harap nanti ini tidak ada yang error. Jadi kalau ada yang error itu agak susah perbaikannya. Jadi selesai ini nanti secara otomatis halaman login itu dibuat ya, terbuat secara otomatis. Maka kita akan gunakan itu langsung. Nah, di sini kita bisa coba kita fokus di Laravel-nya, website Laravel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada cara install. Nah, ini front end stack and testing framework. Jadi kita bisa gunakan perintah-perintah ini untuk menginstal Breeze-nya. Kemudian ada perintah selanjutnya. Kemudian di bawah juga ada Breeze and Blade. Jadi kita tadi itu memilih Blade itu karena kita akan menggunakan package-nya Breeze and Blade ini. Jadi default Breeze stack is the Blade stack which is simple. Jadi dia defaultnya Breeze itu adalah Blade template ya. Blade template itu tidak jauh beda dengan instalasinya dari Breeze. Oke, sudah selesai ya. Selesai. Breeze successful. Scaffolding installed successful. Nah, di sini nanti kalau kita refresh, tunggu dulu. Sebelum kita refresh, kita jalankan dulu PHP Artisan Serve. Seperti ini. Kemudian coba refresh.
Nah, di sini nanti ada tombol login login dan register. Sudah ya? Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian ada forgot your password, kita bisa akses. Kemudian ada tombol register juga, coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Sudah berhasil ya, teman. Kita coba buka terminal. Kemudian kita matikan PHP Artisan Serve-nya. Seterusnya kita coba cek localhost PHP admin. Sebelum kita cek ini, pastikan Laragonya sudah aktif dan menyala ya. Sini saya sudah nyalakan Laragonya. Coba masuk. Di cache data kita coba cek. Itu kan kita sudah buat users ada dan berita kemarin ya. Di users, nah ini kan masih kosong. Kali ini kita akan coba untuk mengisi tabelnya, tabel users, tapi tidak melewati PHP admin. Nah, ada cara lain untuk mengisi tabel dengan Laravel itu sendiri, mengisi datanya ya. Jadi kita masuk ke terminal sini. Kemudian ketikkan PHP Artisan Tinker. Namanya seperti ini. Jadi ini Tinker berfungsi untuk mengisi data di salah satu table. Ya. Salah satu table. Jadi catatannya di situ. Ini Tinker digunakan untuk mengisi data di salah satu table atau model. Ya. Jadi kalau kita cek di Laravel-nya, di Laravel itu ada database yang namanya ada table yang namanya users ya. Kemudian di sini kita bisa cek bahwa dia punya sebuah model yang namanya user. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk mengisi data melalui Tinker. Jadi kalau kita tidak punya model dari table yang kita akan isi, nah, maka itu tidak bisa ya. Jadi kita harus buat dulu modelnya, kemudian kita buatkan fillable-nya, kemudian kita baru bisa mengisi table isi datanya. Nah, kita perhatikan sini lagi, PHP Artisan Tinker, kita coba enter. Ya, di sini sudah masuk ya. Kalau seperti ini tampilannya sudah masuk. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita buatkan variabel namanya user, $user, kemudian sama dengan new app models, kemudian user. Nah, cocok kan? Kalau ini app itu dari sini ya, dari folder app kita panggil, kemudian folder models itu ini ya, folder models, kemudian kita panggil filenya user tanpa PHP ya, langsung user saja. Nah, jadi urutannya dari pertama app, model, kemudian nama modelnya apa. Kemudian enter. Kemudian di sini kita isi user user apa? Username sama dengan saya di sini tulis admin ya. Jangan lupa titik koma, semikolon.
atau titik koma, kemudian enter, terus tulis lagi user email sama dengan admin@admin.com, titik koma, enter, user password bykrik, password atau 1 2 3 sampai 10. Oh, bukan. Ya, ini. Jadi pertama name, email, kemudian password bcrypt yang ini ya, yang kita ikuti. Yang ini kan error ini, jangan. User password bcrypt, baru kemudian petik 2, terus passwordnya di dalamnya. Kalau sudah semuanya, user save seperti ini. Ya, di enter ini baru save. Nanti hasilnya true. Nanti di database-nya itu akan secara otomatis terisi ya. Nah, ini. Yang users itu terisi nanti secara otomatis. Seperti itu ya. Menampilkan data di Tinker itu kita ketik user. Coba user get. Nah, seperti ini. Bentar. User get. User kemudian get. Kalau di enter nanti muncul. Nah, seperti ini ya. User get. Nah, ini data sesuai dengan yang di tabelnya tadi. Ya kan? Ya, passwordnya sudah diamankan. Jadi kalau ada orang yang bisa masuk ke database, itu tidak bisa melakukan login karena kan passwordnya sudah di-hash ya, atau dienkripsi, dirubah. Oke, nah ini yang untuk menampilkan semua semua data yang ada di table user. Ya, user tanda panah, kemudian get. Nah, kalau kita mau tampilkan satu user saja, itu user where first bahasa Inggris ya, where id 1. Oh, salah, find boleh, sorry salah ini. Find 1 seperti ini ya, find 1. Kalau tadi itu bisa sih sebenarnya, cuma agak panjang ya. Enter, tetap nanti datanya cuma 1. Kenapa? Karena kan cuma 1 yang kita input datanya. Nah, jadi kalau semuanya kita mau tambah data lagi, sama ya, username sama dengan, kita coba tambah lagi data 1 lagi, user email, nah, user password Nah, jadi seperti ini. Kalau kita tambah user baru lagi, ingat ya, nanti user get itu ada 2 tuh datanya. Nih, pertama ada Adi,
Kalau satu. Sorry. User all. Eh, bikin baru. Oh sorry. Seharusnya tertambah, cuman ini terubah dia. Berubah datanya. Itu tadi, kalau kita mau rubah tetap memakai yang tadi ya. Yang ini. Username, user email, user password. Nah, itu yang berubahnya. Ya, jadi ini saya rubah lagi ya. Kalau kalian mau rubah-rubah, silakan pakai username, kemudian emailnya apa. Kalau mau kita rubah emailnya, sini saya rubah lagi. Passwordnya, password. Oke, sudah ya. Bisa diingat toh kalau kita mau tambah atau mau rubah-rubah. Jadi kalau kita mau keluar itu quit ya. Klik saja quit, nanti dia akan keluar. Quit. Oke, sudah. Nah, kita coba lanjut lagi. Bisa lanjut ini, yang lain. Nanti yang error kita di sesi yang berbeda ya. Kita coba bedah itu. Nah, di sini kita coba running PHP Artisan Serve. Running projectnya. Kemudian masuk ke running projectnya. Nah, ini masuk ke sini lagi, ke Laravel browsernya. Ya, kasih nyala kembali PHP Artisan Serve-nya. Sudah semua? Sudah ya? Jadi kita coba ke menu login. Nah, kita coba pakai email dan password yang ada di database tadi, yang kita sudah bikin. Kan tadi saya bikin yang pertama ya, admin@admin.com. Kemudian di sini passwordnya tadi apa? 1 sampai 0. Ya, 1 sampai 0 ya. Kalau berhasil login berarti benar. Kalau tidak, ini berhasil login ini, you are logged in. Jadi sudah berhasil. Kita login ke dashboardnya website. Jadi kita sudah bikin website ini, sudah jadi websitenya. Bisa ya? Nah, kalau di sini kita cek admin profil. Nah, ini ada profilnya nih. Profil information, update your account, profil information, and email address. Ya, kalau di sini kita bisa update data kita, name, bisa kita ubah. Kemudian kalau semuanya sudah dirubah, itu bisa di save langsung. Bisa semuanya. Email juga bisa diganti. Password bisa, new password, konfirmasi password. Jadi ini bisa dirubah ya password. Oke, jadi kalau kita mau rubah silakan dirubah ya. Saya di sini tidak contohkan.
Oke, sampai situ sudah berhasil nih, sampai sini nih. Kita membuat sistem loginnya. Ya, sistem login kita sudah selesai ya. Jadi kalau kita logout sudah bisa, kemudian kita bisa juga tambah akun lagi sebenarnya di menu registrasi. Nah, kita coba tambahkan nama dan username-nya masing-masing ya. Nah, ini sudah selesai semuanya ya. Yang error juga tidak apa-apa, masuk saja di GitHub-nya masing-masing. Kemudian login. Ya, makanya dicatat. Ya, kenapa saya suruh bikin akun ya, makanya dicatat akunnya. Oke, terbuka. Yang lainnya, yang kelupaan password, silakan berusaha untuk merubah passwordnya gimana. Kan situ ada forgot password ya. Bisa ikuti saja instruksinya. Jadi yang bisa masuk itu kita coba ke sini. Ada tombol new repository. New repository. Nah, sini kita coba buat nama repositori kita. Nah, nama repositorinya itu disesuaikan dengan ini ya, project ya. Nah, di sini kita coba buat projectnya website klinik atau web klinik juga bisa. Seperti ini ya. Sudah semua? Nanti di sini, oke, ini sampai sini sudah ya, web klinik. Selanjutnya, ini tetapkan publik dia supaya bisa diakses sama orang. Terus ini create repository. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Sudah sampai sini. Di paling atas ini kita ketikkan CMD seperti ini. Ya, enter. Nanti terbuka terminal atau kalian belum install Git ya? Ada coba Gitnya di sini. Coba diketik Git. Ini. Belum ya? Belum bisa ya? Ya Git saja gini. Nanti muncul download ini. Download ya. Pilih yang Windows ya. Ini download for Windows. Jangan yang Mac atau Linux.
di 64 semua ya Windowsnya. Ada yang 8 berapa? 82 ya? Berapakah? Kalau 82 itu 32 bit. Jadi kita pakai yang 64. Nah, ini nanti terdownload langsung ya. Tambahkan spasi titik. Apa? Kenapa ini? Enggak. Git add spasi titik. Hah? Enggak. Ini saja yang di atas kita ikuti. Git add spasi titik. Sudah itu di enter. In the working copy of package.json, Sierra will be replaced by Lel next time get touches. Nah, Ji, ini istilahnya nanti package.json itu akan di copy ke dalam Git. Maka nanti bisa juga di replace oleh orang lain. Di replace itu kayak di copy paste ya. Nah, selanjutnya kita ikuti lagi di sini git commit min m. Ini ya, yang git commit min m. Coba kita copy yang ini. Nah, ini git commit min m. Ini biarkan saja force commit. Ya, enter. Kalau sudah di copy, enter. Enter. Nah, ini seperti ini. Sudah di git add, git init. Git init sudah. Git init dulu baru git add. Ya. Kasih tahu Mi siapa namamu. Ya. Git init baru git add spasi titik. Oh, yang kalau git config global user itu ikuti saja instruksinya seperti ini ya, git config global user, sini name ya, kasih di sini namamu, nama dari git. Kan kalau namaku di git itu adalah Adi Murdayani. Iya, ini yang ini Adi Murdayani ini. Sesuaikan di situ ya. Kalau muncul yang git config global username, maka ikuti saja instruksinya, git config global user titik name dan git config global user titik email. Ya, enter baru kemudian tambahkan lagi email. Email yang di git kenapa?
Kenapa ini? Error. Salah. Bentar. Saya lupa lagi. Git apa? Git global ya? Global username. Config global. Nih. Seperti ini. Nah ini git config global username. Nih, git config global username, namamu di sini ya. Di sini ya namanya. Itu nama username atau nama ininya. Kalau saya kan namaku yang ini ya. Nih. Bisa juga ini. Bisa juga ini. Tergantung dari gitnya yang mana kita ambil. Setelah itu git config global user email. Nah, email dari GitHub-nya apa? Kalau saya seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu ya sedikit di sini. Git config global username ini digunakan ketika pertama kali kita melakukan push ke GitHub. Jadi kalau pertama kali kita melakukan push data ke GitHub itu berarti kita harus daftarkan dulu akunta supaya dikenali. Halo? Ye? Ye? Bantu edit sih, Pak. Udah pakai lampiran. Oh, anu saja. Bisa kapan di anu saja dicatat, Pak, supaya sempat nanti ada tambahan kita. Prokopimda Ji. Kalau per surat itu nomor suratnya nanti berurut biar minum. Oh iya, Pak. Oh iya. Nanti aku tanya. Oh iya. Iya, nanti oh iya, nanti saya tanya ini, Pak. Tanya adminnya. Iya. Dan iya. Iya, iya.
Sudah? Kalau sudah ini didaftarkan semua, git config, global username dan user email. Selanjutnya kita lanjutkan ke git commit ya, min first commit seperti ini. Baru enter. Git commit min first commit. Ya. Kalau sudah first commitnya, kemudian git push origin master. Ya, selanjutnya itu git push origin master. Nah, ini langkah terakhirnya. Jadi selanjutnya git push origin master ya. Kemudian di enter. Oh, salah. Ini ada error. Please make sure you ada. Coba cek sini. Oh, ini sebelum itu kita copy yang ini ya. Copy git remote origin. Ini kita copy. Nah, paste ke sini. Jadi masing-masing beda ini ya. Git remote at origin baru linknya itu masing-masing beda. Jangan diikuti yang sini. Ya. Ya. Langsung enter. Baru kemudian tulis ini. Git push origin master. Nah, kemudian ini yang terakhir ini git push origin master. Sudah itu di enter ya yang ini. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kasih masuk username dan passwordnya. Username ya, username atau email sih. Browser saja. Ya, sampai sini sudah. Login nih. Mana akunmu? Out yang itu hijau, apa itu? Itu hijau. Autoris saja. Akunmu begitu. Kalau akunmu yang di situ ya itu yang dipakai.
Sudah semua? Sudah ya? Kalau yang sudah itu nanti tampilannya yang di Git itu seperti ini. Nah, sudah masuk dia. Tinggal di refresh saja. Ya, tinggal refresh saja. Kenapa itu? Hah? Oh, di mana projectmu itu? Di projectmu gitu. Jangan sampai di folder lain. Ya, maksudnya masuk di projectnya ini. Iya.